Halo semuanya, apa kabar kalian? Thank you banget udah mau klik video ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, perkenalkan nama saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya saya akan membahas kisah-kisah seru seputar true crime atau kasus-kasus kejahatan yang sedang terjadi, atau fenomena-fenomena yang sedang viral, dan sesekali cerita-cerita misteri. Semoga kalian suka dan saya ucapkan selamat bergabung. Dan buat kalian yang sudah lama setia di Sachi TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan di video kali ini saya akan membahas seputar sejarah boneka. Wes mas, cowok bahasnya boneka, ya nggak jadi masalah. Toh mungkin ada banyak di antara kalian yang belum tahu tentang sejarah ini. Padahal hampir tiap hari, mungkin dari kecil, buat lo semua yang punya anak cewek, pasti kebanyakan punya nih boneka. Buat kalian punya kakak atau adik cewek, kebanyakan juga dulu pasti punya boneka ini. Boneka Barbie. Tapi, siapa sangka bahwa boneka Barbie memiliki sejarah panjang. Memiliki masa lalu yang mungkin tidak banyak orang tahu. Jauh-jauh hari sebelum Barbie terlahir, dia memiliki nenek moyang. Yes, nenek moyangnya Barbie. Namanya adalah boneka Lily. Jadi, sebelum saya masuk menceritakan lahirnya boneka Barbie, ada baiknya saya menceritakan dulu sejarah tentang si nenek moyangnya Barbie ini, boneka Lily. Seperti apa kisahnya? Mulai fokus, kita masuk ke ceritanya. Sebelum Lily dijadikan boneka plastik, awal mulanya dia adalah sosok yang tercipta dari tangan seseorang yang bernama Reinhard Butin. Untuk mengisi sebuah halaman surat kabar di sebuah kota di negara Jerman, dia ini mendapatkan tugas dari bosnya untuk mengisi halaman yang masih kosong. Akhirnya, Reinhard berpikir untuk mengisi halaman tersebut dengan komik. Tokoh yang diciptakan adalah Lily. Awalnya Lily ini diciptakan pada tahun 1952 sebagai sesosok bayi. Tapi pada saat diajukan ke bosnya nggak suka. Akhirnya yang dilakukan Reinhard adalah memberikan Lily si bayi ini rambut panjang dan bodinya dirubah menjadi bodi perempuan atau cewek dewasa. Dan nggak disangka-sangka bosnya suka. Dan di tahun 1952 itulah sosok Lily dewasa lahir dan mulai mengisi halaman kosong di sebuah surat kabar. Dan gak disangka-sangka pula sangat diterima dengan si pembaca atau penikmat surat kabar tersebut. Pada akhirnya si bos menyuruh Reinhard ini untuk menggambar Lily setiap hari. Penokohan Lily di dalam komik tersebut sangat-sangat mencerminkan wanita dewasa, wanita seksi, wanita centil yang agak-agak kurang sopan. Seorang wanita yang hidup di masa pasca perang. Dia seperti halnya wanita-wanita yang sedikit nakal. Seperti dia itu nggak ragu-ragu untuk membicarakan secara seksualitas secara belak-belakan. Dia suka banget ngomongin seks. Dia suka banget bercanda-bercanda humor yang sedikit-sedikit jorok. Profesi Lily di komik tersebut adalah seorang sekretaris yang kurang sopan pada bosnya dan memiliki teman banyak sekali pria. Dan dia itu kehidupan seksualitasnya cenderung bebas. Dia nggak segan-segan bercanda soal seks ini kepada teman-teman prianya. Dia suka nongkrong di klub. Bahkan dia sempat melontarkan sebuah guyonan atau lelucon di mana dia mengatakan kalau matahari terbit itu memang sangat indah untuk ditatap. Itulah sebabnya aku selalu pulang pagi dari klub untuk melihat matahari terbit. Bukannya dia pulang cepat dan gak clubbing supaya tidurnya cepat dan bangunnya pagi supaya lihat matahari terbit. Tapi dia malah kalau clubbing, dia itu pulangnya pagi sampai matahari terbit tuh dia baru pulang. Itu adalah salah satu guyonan atau humornya Lily itu yang kayak gitu deh pokoknya. Pernah sesekali juga dia bilang ke bosnya. Suatu kali dia itu datang telat di kantor. Dalam cerita komik tersebut ya di sebuah episodenya. Pak, saya tahu Bapak marah karena saya datang terlambat. Tapi saya janji Pak, nanti saya tidak akan pulang terlambat dan nanti saya akan pulang tepat waktu. Jadi bukannya dia menambahkan jam kerjanya untuk mengganti keterlambatan dia, tapi Lily justru malah pengen pulang cepat waktu. Udah datangnya telat, dia pulangnya pengen tepat waktu. Yang kayak nakal-nakal gitulah joknya. Pokoknya dia itu guyonannya tuh humornya tuh yang seputar-seputar kayak gitulah. Seputar fashion, seputar
keindahan alam dan seputar politik juga. Bahkan di satu episode yang lain diceritakan Lily ini keluar rumah dalam kondisi telanjang bulat tanpa sehelai benang pun di badannya dan hanya menutupinya dengan tangan di bagian-bagian tertentu ono nama ononya. Waktu itu dia langsung nyamperin seorang temennya dia dan dia bilang, gue lagi berantem nih sama cowok gue dan semua barang-barang gue dimintain sama dia yang udah dia kasih selama pacaran itu, termasuk baju-baju dan pakaian dalam yang gue pakai. Jadi di sini juga mencerminkan kalau tokoh si Lily di komik tersebut adalah cewek matre, selalu memacari cowok-cowok tajir untuk dibelikan ini itu dan dia nggak mau kerja keras banyak tapi sukanya itu barang-barang bagus sehingga dia bisa tampil fashionable. Singkat cerita, komik Lily ini sukses besar sehingga di tahun 1953 pihak tabloid memutuskan untuk membuat versi Lily dalam bentuk boneka plastik dalam dua ukuran, yaitu ukuran 12 inch dan 7,5 inch. Boneka Lily ini dibuat dari bahan plastik dan digambarkan sebagai sosok perempuan bule dengan kulit yang pucat, lipstik yang merah, kemudian makeup yang tebal, alis mata yang cuing, bulu mata yang lentik, dan uniknya mata si Lily ini tidak dibuat menghadap ke depan, melainkan melirik ke kanan. Nggak tahu apa alasannya. Dan kalau dibedakan dengan boneka Barbie yang ada saat ini, si nenek moyangnya Barbie ini, si boneka Lily ini, memiliki kaki yang berbentuk stiletto. Jadi kayak jinjit gitu. Sementara kalau boneka Barbie itu kakinya tuh lebih nekuk. Seperti halnya komiknya, boneka Lily langsung banyak sekali peminatnya. Dia sangat diterima di pasar dan awalnya dia dipasarkan di bar-bar dan di toko-toko tembakau, di toko-toko rokok. Dan awalnya dia hanya dipasarkan sebagai hadiah tambahan aja. Ada pro, ada juga yang kontra, banyak yang suka, ada juga yang nggak suka. Ada seorang tokoh feminis dan juga penulis buku yang bernama Ariel Levy dalam sebuah bukunya menyebut kalau boneka Lily ini adalah boneka seks. Nama besar lain yang mengkritik boneka Lily adalah Ivy Ensler. Ivy Ensler ini seorang dramawan dan seorang feminis. Dia itu menyebutkan, ya nggak jauh-jauh sama yang tadi, dia menyebutkan bahwa Lily ini adalah mainan seks. Ya gimana lagi, pokoknya karena emang image-nya udah kayak gitu kan, dicetaknya dari awal dia tuh kurang sopan gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan persamaan antara nenek moyang Barbie, si boneka Lily ini, dan si Barbie ini, perbedaannya dulu ya. Kalau perbedaannya adalah si Lily lahir di Jerman, Barbie lahir di Amerika. Kalau kesamaannya ya dua-duanya sama-sama menor gitu aja. Seperti halnya image-nya yang seksi dan gak sopan, sebenarnya boneka Lily ini memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Tapi pada akhirnya populer juga di kalangan gadis-gadis kecil. Hingga kesuksesannya ini nggak cuma di Jerman, tapi ke seluruh Eropa dan di negara Skandinavia. Bahkan pada tahun 1954, boneka Lily ini mulai diekspor ke seluruh dunia, hingga ke Amerika dan juga China. Sama halnya seperti boneka Barbie hari ini, boneka Lily pun dilengkapi dengan rumah, perabot-perabot rumah, baju-baju yang dijual terpisah gitu. Dan pada akhirnya itu menyebabkan perusahaan mainan untung besar karena boneka Lily ini. Bahkan beberapa perusahaan besar di Hong Kong mulai memproduksi boneka yang mirip-mirip sama si Lily ini. Terus apa hubungannya mas sama Barbie? Nah nih, di tahun 1956, seseorang bernama Ruth Handler dari Amerika Serikat, dari California, berlibur bersama keluarganya, bersama suami dan anaknya yang bernama Barbara. Saat itu Barbara usianya tuh 15 tahun. Liburanlah mereka ke Swiss. Waktu di Swiss, si Barbara, anak yang berusia 15 tahun itu melihat boneka Lily dan langsung tertarik. Akhirnya emaknya beliinlah boneka Lily ini 2 biji buat si Barbara. Akhirnya dibawa pulanglah si boneka Lily ini ke California. Nah di sana tiba-tiba dia ini kepikiran, gimana kalau aku bikin boneka yang mirip ini tapi versi Amerikanya. Akhirnya dibuatlah boneka yang mirip dengan boneka Lily tetapi dengan versi Amerikanya. Dan nama Barbie sendiri diambil dari nama anaknya yang minta boneka tadi. Namanya Barbara dan dipanggilnya itu memang panggilannya Barbie. Terciptalah, lahirlah Barbie di tahun 1956. Pengen dengar komentar kalian tentang boneka Lily dulu nih. Kalau memang itu tidak dibuat khusus untuk anak-anak, terus dibuatnya untuk orang gede, emang orang gede itu pakai boneka Lily itu buat apaan? Ya nggak sih? Ya memang lah, kalau memang persiapannya untuk anak-anak ya seharusnya nggak dibuat seseksi itu. Kemudian komentar kalian soal Barbie dewasa ini.
Bagus nggak sih Barbie itu buat mainan anak-anak, mainan cewek-cewek? Kalau cowok udah pasti nggak bagus ya. Oke lah, untuk cewek lah bagus nggak sih? Karena kalau menurut aku sih ada sisi nggak bagusnya loh. Loh apa? Nggak usah emosi dulu ya penggemar Barbie. Menurut aku boneka Barbie itu mengajarkan cewek-cewek zaman sekarang sedari kecil itu udah bersifat konsumtif, modif, dan berpakaian yang terlalu seksi gitu nggak sih? Tapi kalau berpakaian terlalu seksi mah terserah lo aja. Tapi konsumtifnya, karena kan Barbie sering banget digambarkan dengan rumah yang bagus, mobil mewah, dan baju-baju yang gonta-ganti dan branded. Kalau menurut kalian gimana? Gue tunggu komentar kalian di kolom komentar. Thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.